kita lanjut ke prinsip-prinsip transportasi medis. Ya. Prinsip transportasi medis ini secara umum ya, secara umum adalah ada primer dan ada sekunder. Untuk primer itu lebih terkait pada life saving dan juga stabilisasi dan prosedur darurat di lapangan ya, sebelum ke rumah sakit. Kemudian adalah indikasi sekunder ya, karena memang di PPHI di rumah sakit lapangan itu tidak tersedia, ya kita harus rujuk ya ke rumah sakit yang memiliki ketersediaan peralatan dan juga obat-obatan serta tenaga ahli yang sesuai dengan kasusnya. Ya, kemudian kita harus juga perhatikan risiko-risiko yang berkaitan dengan transportasi. Karena rata-rata itu mengalami kekritisan, maka yang paling berisiko adalah biasanya terjadi kegawatan nafas, kardiovaskuler, dan neurologi. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan peralatan, misalnya monitor, ventilator, dan jalan nafas, serta sistem infus. Ya, seringkali terlepas karena pasien gelisah, berontak, dan mungkin tidak sadarkan diri. Nah, sehingga itu penting untuk kita perhatikan. Oke, kemudian kita lihat jenis transportasinya. Kita mau gunakan apa nih? Maka harus kita pilih. Ya, kalau primer kita pilih yang memang mudah kita jangkau dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan primer di situ. Dalam hal ini adalah kita harus mampu memiliki keterampilan ya, khususnya primary trauma care, juga basic life support dan juga basic critical yang harus kita kuasai. Contoh misalnya adalah kita berikan oksigen ya, kemudian pertahankan volume darah dengan rehidrasi. Kalau dehidrasi ya kita tambah cairannya. Kemudian resusitasi. Kalau terjadi trauma muskuloskeletal ya kita harus mampu membidai dan membalut ya dengan baik agar pergerakan terbatas dan terfiksir. Jangan sampai justru pada saat transport bisa menimbulkan cedera tambahan. Gitu ya. Berikan analgetik yang cukup ya, berbasis acetaminophen atau NSAID. Ya, mungkin butuh golongan opioid. Nah, ini bisa dikonsultasikan dengan ahli anestesi atau penyakit dalam. Kemudian segera sifatnya, kalau transportasi pada pasien kritis ya, sifatnya harus segera. Kemudian transport sekunder, kita mengenal ini antar rumah sakit ya. Di pra rumah sakit itu sebagai transport primer, kemudian di dalam rumah sakit atau antar rumah sakit kita namakan transportasi sekunder ya. Biasanya kita gunakan ambulans rumah sakit atau tim transport udara atau air transportation. Kemudian pemilihan jenis transportasi ya. Pemilihan jenis transportasi juga demikian ya. Kalau di Arab Saudi tentu semuanya darat atau udara, tidak ada laut ya. Kemudian pemilihan jenis transportasi ini juga harus memperhatikan beberapa hal yang penting, yaitu sifat dari perjalanan penyakitnya, kita lihat severity-nya ya, kemudian seberapa cepat perlu harus dilakukan transfer, ketersediaan alat, waktunya, dan faktor-faktor geografis yang lain ya. Kemudian jangan lupa bahwa harus mempunyai keahlian dalam basic life support ya, sampai dengan advanced life support. Ya, ini pada kasus BLS ya, dalam tindakan. Ini kaitannya dengan BLS atau ALS. Jadi transportasi di dalam ambulans sendiri itu harus memenuhi kriteria standar, apakah BLS atau ALS, dua-duanya harus kita penuhi ya. Tetapi fungsinya sesuai dengan kondisi pasien ya. Kapan harus transportasi udara? Ya, saya kira ini belum
banyak dilakukan ya, kecuali pada kondisi yang krusial. Tapi ini tentu berhubungan dengan otorita dari Arab Saudi sendiri ya. Ada dua secara umum, yaitu helikopter dan pesawat terbang sayap tetap. Oke, nah ini kita mungkin akan menghadapi ya hal di mana terjadi kegawatan selama di pesawat. Nah, biasanya terjadi turbulensi, ya, turbulensi yang bisa menyebabkan gangguan hemodinamik di situ. Ya. Pada ketinggian 6.000 sampai 8.000 kaki itu, ya, biasanya akan terjadi gangguan hemodinamik. Tensinya fluktuatif ya, naik turun. Nah, itu yang kadang menyulitkan. Ya. Kalau sudah kita transport, maka kita harus awasi dengan ketat, ya. Kita rekam EKG-nya, suhunya, saturasi, end-tidal CO2, dan juga temperaturnya. Ya, kita terus monitoring. Ya. Selain itu, berikan hangat kalau dingin, kalau panas, ya bisa dilakukan teknik hipotermi. Ya. Baik. Kemudian jangan sampai kehabisan tabung gas oksigen misalnya, ya, atau listrik selama transport menggunakan darat. Gitu. Dan tetap harus dilakukan monitoring selama transport. Ya, kadang kita memerlukan tambahan obat, kita masukkan infus, kita masukkan obat lain yang harus diberikan selama transport itu. Ya. Kemudian pasien yang telah distabilisasi dan diresusitasi dengan adekuat sebaiknya tidak memerlukan perubahan pengobatan atau penanganan yang dramatis. Jadi ya sudah ditangani saja di BPHI bisa. Dan setelah sampai di rujukan, pastikan bahwa kita sudah serah terima dengan baik kondisi pra-hospitalnya bagaimana, apa saja yang sudah kita berikan, dan bagaimana proses transportasinya. Kejadiannya kapan? Nah, ini posisinya ada di sini ya. Kemudian untuk meningkatkan mutu perlu tetap dilakukan dokumentasi dan audit mutu. Ya. Auditnya meliputi alasannya apa untuk memindahkan pasien. Ya, apakah proses transfer pasien tersebut berada di dalam atau di luar jaringan lokal. Nah, ini harus kita identifikasi. Seberapa segera transfer itu diperlukan, segera dinilai ya. Nah, itu proses auditnya. Kecepatan transfer di audit. Kalau dalam kondisi normal berapa menit, ya, pada kondisi crowded berapa menit. Nah, itu harus dicatat betul. Jadi pas berangkat sampai di tempat tujuan itu harus sudah tercatat dengan baik. Baik, dan seterusnya. Dan berikutnya jangan lupa bahwa kita juga tetap harus meningkatkan ya dan menjaga kualitas pelayanan kita. Ya, jangan sampai mengendor. Nah, ketika sudah mulai kita kelelahan, kemudian pengawasan dan monitoringnya menjadi substandar, maka akan berisiko dan justru akan merepotkan kita dan juga teman-teman yang lain yang bertugas sebagai TKHI. Nah, ini standarnya ada 5P, planning, personel, properties, dan prosedur, serta pasase. Jadi bagaimana kita merencanakan dengan baik siapa yang akan mengirim, obat apa saja yang dipakai, alat apa saja yang kita siapkan, ya, bagaimana kita memberikan obat-obatan, ya. Lalu terakhir jalur yang kita pilih itu yang mana yang paling mungkin ya. Ya, ini planning, personel, properties ya, harus ada AED, obat-obatan darurat dan lain-lain. Prosedur pasase. Alhamdulillah, saya kira itu sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.